Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik, tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik yang cantik dan ganteng. Sudah mandi apa belum? Sudah dong. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Dengan Kak Sinta, Dengan Kak Olin di sini. adik-adik, hari ini kita harus berbahagia karena kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Alex. Oleh karena itu adik-adik, kita mari berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau beri pujian yang terbaik buat Engkau. Tuhan Yesus yang baik, sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Om Alex. Kiranya Tuhan berikan Roh Kudus mengalir, memenuhi Om Alex, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang ingin bertemu Tuhan Yesus? Saya. Kita bergoyang ya buat Tuhan Yesus. Mari ikuti goyang kakak ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam
adik-adik semua, semangat hari Minggu pagi. Kita jumpa kembali di ibadah online hari Minggu pagi ini. Sekali ini bersama dengan Om Alex ya. Mungkin adik-adik heran, kok Om Alex pakai masker ya? Ada apa ini? Ya, Om Alex sengaja pakai masker hanya untuk sekedar mengingatkan adik-adik, ini masih masa wabah COVID-19. Jangan lupa pakai masker dimanapun adik-adik pergi keluar, di tengah kerumunan orang banyak. Kalau terpaksa harus pergi keluar, ikut orang tua atau pergi bersama teman, jangan lupa pakai masker untuk mencegah penularan COVID-19. Ya adik-adik, nah sekarang udah saatnya kita belajar firman Tuhan. Maskernya boleh Om Alex lepas nih ya. Oke ya, kita belajar sekarang. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah mengalami suatu saat ketika ayah atau papa pergi meninggalkan adik-adik karena ada suatu tugas atau urusan keluarga atau apapun itu ya. Paksa harus meninggalkan rumah, meninggalkan adik-adik semua di rumah ya. Dan sebelum pergi, papa berpesan pada adik-adik, baik-baik di rumah ya nak, jangan nakal, bantu mamamu, atau bantu awasi adik-adikmu, kakak-kakakmu, atau belajar yang rajin, ya. Nanti papa pasti datang kembali. Ya, dengan hati yang berat, mungkin adik-adik melepas kepergian papa, dan karena ada janji bahwa papa akan pulang kembali, maka adik-adik menunggu kepulangan papa dengan hati yang sangat rindu, merindukan kapan papa akan kembali. Sekalipun papa tidak menentukan hari kapan akan kembali, menjumpai adik-adik semua, pulang ke rumah ya. Namun adik-adik percaya papa pasti kembali, karena papa pasti menepati janji untuk kembali. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu ya. Sampai mungkin bulanan berlalu. Setiap kali ada orang ketok pintu, adik-adik berlari menjumpai, jangan-jangan papa nih pulang nih. Nggak taunya tukang gojek yang datang, atau tukang gosen, atau tukang GoFood yang nganter makanan ya. Zaman sekarang itu kan ya. Adik-adik mungkin, aduh kok papa belum datang ya. Tapi suatu saat waktu papa datang, waduh senangnya luar biasa ya. Adik-adik berlari ke depan mengejar ya. Langsung dipeluk oleh papa, dan hari itu adalah hari yang penuh sukacita. Senang sekali karena bisa ketemu papa dan kumpul lagi dengan papa. Waduh, ini indah sekali. Nah, begitu juga adik-adik dalam kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Ya. Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, sekarang dia berada di surga, di tata Allah. Pada saat Tuhan Yesus sudah selesai menunaikan misinya, pada kedatangannya kali yang pertama, yang menebus dosa di kayu salib, dan kemudian bangkit pada hari ketiga, terus kemudian 40 hari mengajar murid-murid tentang kerajaan Allah, dan kemudian tiba saatnya Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa, ke surga, meninggalkan murid-muridnya, tapi dengan satu janji bahwa dia pasti datang kembali menjemput kita semua. Ya, nah, di mana sih, Om? Itu ada ayatnya seperti itu, janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yuk kita buka Alkitab, ya, buka Alkitab, ya. Di sini ada janji mengenai kedatangan Tuhan dua kali. Yang ada Alkitab di rumah, kita buka ya. Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 1. Ini Om harus pakai kacamata, maklum sudah umur mau 60 ya adik-adik. Kisah Rasul 1 ayat 10.
ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, ya ini Tuhan Yesus lagi naik ke surga, gitu ya. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini mereka malaikat, ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ini adalah janji kedatangannya kembali yang kedua ke muka bumi, seperti halnya Tuhan naik ke surga dari Bukit Zaitun di luar kota Yerusalem, naik ke surga. Maka kedatangan yang kembali yang kedua, itu Tuhan akan datang dengan cara yang sama, yaitu di Bukit Zaitun di luar kota Yerusalem, menjejakkan kaki di sana. Ya, disitulah Tuhan akan datang kembali yang kedua kalinya, datang kedua kalinya, datang kembali. Ya. Mungkin timbul pertanyaan, kapan sih itu Tuhan datang kembali? Ya, Tuhan datang kembali itu, Mbak. Nah ini Om ajak adik-adik lihat satu garis waktu ya. Nanti sebab itu Om mesti gambar di papan tulis. Nih. Kita tarik satu garis ya, yang menggambarkan perjalanan waktu ya. Nah, sekarang ini kira-kira sekarang kan tahun 2020. Betul ya, Adik-adik? Tahun 2020 ya. Nah, garis waktu ini adalah menggambarkan perjalanan sejarah peradaban manusia. Dimulai dari kapan? Dimulai dari waktu Adam diciptakan ya. Adam. Nah, di sini Adam diciptakan, ya. Nah, kapan ini Adam diciptakan? Nah, menurut para ahli yang meneliti mengenai sejarah Alkitab, itu kurang lebih ya, tentunya tidak bisa pasti karena tidak ada catatan-catatan sejarahnya, hanya dari bukti-bukti peninggalan dan dari catatan-catatan Alkitab dan catatan-catatan kuno, maka bisa diperkirakan Adam itu ada pada tahun kurang lebih 4000 sebelum Masehi ya. 4000 sebelum Masehi. Ya, betul? Nah, dari sini dari Adam sampai ke permulaan tarik Masehi ini adalah tahun 1 Masehi ya. Permulaan tarik Masehi. Adik-adik tahu yang dinamakan tahun Masehi? Tahun Masehi itu adalah diambil dari patokan saat kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itulah tahun Masehi ya. Nah, tahun Masehi ini. Jadi dari sini sampai ke sini sudah berlangsung kurang lebih berapa tahun adik-adik? Karena ini 4000 sebelum Masehi, maka ini berlangsung kurang lebih 4000 tahun ya. Kurang lebih ya adik-adik ya, kurang lebih 4000 tahun ya. Dari sini, dari permulaan tarik Masehi sampai ke tahun 2020, nah ini berarti kan kurang lebih ada 2000 tahun ya. Ada kurang lebih 2000 tahun. 2000 tahun, 4000 tahun ya. Nah, dari perjalanan dari Adam sampai ke tarik Masehi, nah inilah yang kita belajar di Perjanjian Lama. Ada tokoh-tokohnya, mungkin adik-adik kenal pasti yang namanya Bapak Abraham ya. Nah, di sini nih dia ada ya. Ada juga yang namanya Om Musa. Om Musa ya. Nah, Om Musa ini hidup kira-kira kurang lebih ya 1500 sebelum Masehi. Jadi 1500 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Ini ya, ini kita tahu di sini ada banyak, kita sudah banyak belajar Perjanjian Lama
banyak tokoh-tokohnya, Abraham, Musa, Adam, Abraham, Musa, dan segala sesuatunya ya, banyak ini. Nah, dari 4.000 tambah 2.000 ya, ini hitung-hitungan biasa ya. 4.000 tambah 2.000 ya. Jadi berapa? 6.000 ya. 100 buat adik-adik. 6.000 tahun ya. 6.000 tahun ya. Nah, sekarang adik-adik masih ingat kisah penciptaan? Penciptaan ya. Kisah penciptaan. Itu adanya di mana? Kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi selama berapa hari? 6 hari ya. 6 hari ya. Selama 6 hari. Ya. Nah, sampai sini adik-adik mesti baca satu ayat lagi yang sangat baik, yaitu di 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8 ya. 2 Petrus 3 ayat 8, ini Om Malik bacakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Dan 1.000 tahun itu sama seperti satu hari ya. Ini rumusnya begini adik-adik ya. Bagi Tuhan 1.000 tahun manusia ya, itu sama dengan satu hari. Ya. Bagi Tuhan mungkin melewati hanya satu hari di surga. Di manusia di bumi melewatinya 1.000 tahun. Ya. Dengan demikian kita tahu 6.000 tahun manusia itu sama dengan, nah dibagi 1.000 ya. Jadi cuma 6 hari ya, cuma 6 hari. Nah, ini sama paralel dengan 6 hari penciptaan. Jadi nanti dari sejarah peradaban manusia, Adam sampai nanti ke tahun 2020 yang jumlahnya 6.000 itu cuma 6 hari ya. Nah, pada hari ke-7 itu apa? Tuhan beristirahat. Artinya sudah tidak bekerja ya. Jadi pada hari ke-7 ini itu yang dinamakan kerajaan 1.000 tahun. Kerajaan 1.000 tahun ya. Nah, tapi sebelum kerajaan 1.000 tahun ini ada yang dinamakan masa antikris ya. Mungkin masa antikris itu berlangsung cuman sekitar 7 tahun ya. 7 tahun dibagi 2 itu 3,5 dan 3,5 tahun. Nah, di pertengahan dari masa 7 tahun ini akan terjadi seperti tadi yang Kak Tini sudah sampaikan di minggu lalu, terjadi pengangkatan ya. Pengangkatan anak-anak Allah yang sudah matang. Di Kak Tini sudah sampaikan minggu lalu, yang sudah matang itu diangkat ya. Diangkat supaya tidak masuk ke masa antikris ya. Nah, ini gambarnya mungkin tadi sudah ditayangkan ya oleh Kak Tini. Masuk ke masa antikris ya. Yang serupa segambar dengan Kristus nanti akan diangkat ya. Ini ada gambar keterangkatan. Alek akan sampaikan ya. Jadi proses kedatangan Tuhan kedua kali itu tidak terjadi tiba-tiba seperti itu adik-adik ya. Lewat tahapan dulu. Jadi mula-mula Tuhan datang kedua kali itu, dia berada di surga, di tata Allah surga. Lalu yang terangkat sebelum masa antikris ini akan berjumpa dengan Tuhan
di tahta. Nah, yang tertinggal itu nanti akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, ya. Pada saat itu Tuhan akan mulai turun dari tahta ke awan-awan, ya. Nah, di sini lihat gambarnya. Ini Tuhan berada di awan-awan. Tuhan berada di awan-awan, ya. Nah, dia diam di sini di awan-awan, ya. Pada saat nanti anak-anak Allah yang terangkat belakangan nanti akan menyusul dan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, ya. Ini gambarnya adalah keterangkatan, ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Badan kita terasa ringan, terangkat, ya, ke awan-awan, ya. Kemudian apa yang terjadi kalau orang-orang terangkat? Nah, ini adik-adik bisa lihat nih, ya, di mana-mana akan terlihat orang-orang yang terangkat itu tiba-tiba lenyap, tinggal pakaiannya aja. Tuh, tinggal pakaiannya aja. Orang yang duduk di bangku tahu-tahu diangkat Tuhan, set, tinggal pakaiannya saja, ya. Lagi naik mobil, tahu-tahu hilang, diangkat, tinggal pakaiannya saja, ya. Lagi naik motor, naik sepeda, atau lagi di kelas, tahu-tahu diangkat Tuhan, set, hilang, tinggal pakaiannya saja. Nah, itu jadi banyak kegemparan di bumi, karena pada hari keterangkatan itu banyak anak Tuhan yang hilang dalam sekejap mata, set, langsung hilang, terangkat ke awan-awan, berjumpa dengan Tuhan di angkasa, ya, di awan-awan. Nah, kemudian ini adalah nanti kita berjumpa dengan Tuhan bersama-sama di awan-awan, ya. Kita seperti tadi, anak yang ditinggalkan oleh ayahnya karena ada suatu keperluan keluar kota, ayah itu kembali, papa sudah kembali, berjumpa dengan anak-anaknya, berkumpul bersama-sama, alangkah sukacitanya. Berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita tidak akan berpisah lagi, semuanya bersama-sama, ya. Ini ada gambar lain, ya. Nah, ini adalah saat kedatangan Tuhan. Setelah berkumpul kembali dengan anak-anak Allah, lalu Tuhan datang ke bumi, seperti tadi yang dibilang di Kisah Rasul 1, ke Bukit Zaitun di luar kota Yerusalem. Tapi kali ini Tuhan tidak datang sendiri. Tuhan datang bersama-sama dengan seluruh anak-anaknya yang sudah matang itu. Yang sudah matang dan juga yang terangkat belakangan, itu datang bersama-sama dengan Tuhan mengendari kuda, ya. Jadi kita Wahyu menceritakan seperti itu, betul, di pasal 19. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, dan Tuhan Yesus digambarkan di dalam Wahyu pasal 19 ini, dia naik kuda putih, jubahnya merah, di atas kepalanya ada mahkota, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Loh, ngapa sih Om? Kok dari mulut Tuhan keluar sebilah pedang tajam? Ya, karena pedang itu nanti akan menghakimi, mengalahkan antikris, menangkap antikris dan seluruh pasukannya, ya. Kemudian antikris dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala untuk disiksa siang malam tiada hentinya. Begitu juga nanti iblis akan ditangkap terus dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala, bukan dibuang ke dalam lautan api nanti, ya. Nah, pada saat Tuhan datang pertama kali ini, pada saat Tuhan datang di Bukit Zaitun di kota Yerusalem untuk berperang dengan antikris, maka iblis diikat selama 1000 tahun di dalam jurang tanpa dasar. Nah, setelah semua itu terjadi, barulah masuk masa kerajaan 1000 tahun, ya, di mana yang memerintah adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja segala raja, dan kita anak-anak Allah, ya, yang menjadi raja-raja kecil, ikut memerintah
bersama Kristus. Luar biasa adik-adik. Bayangkan, kita nanti bisa ikut memerintah bersama Raja. Di mana Raja, segala rajanya adalah Tuhan Yesus. Nah, sebab itu adik-adik, seperti tadi diterangkan oleh Kak Tini minggu lalu, tugas adik-adik sekalian pada hari ini adalah matang, ya, imannya matang. Banyak belajar firman Tuhan, banyak berdoa, ya, merindukan Tuhan, ya, nantiasa bekerja sama dengan Roh Kudus, ya. Kak ini sudah banyak menerangkan mengenai Roh Kudus. Banyaklah kerjasama Roh Kudus sehingga sifat-sifat kita yang lama itu bisa diatasi dan kita benar-benar mempunyai karakter seperti Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan saat kedatangan nanti itu semua mata akan melihat adik-adik. Semua mata, seluruh dunia akan melihat, ya. Semua mata. Alkitab mengatakan hal itu. Dan semua mata akan melihat. Dahsyat sekali pada hari itu. Dan kita semua menanti-nantikan hari itu. Kalau dilihat dari tanda-tandanya adik-adik, itu sudah singkat. Tahun 2020 itu nanti sudah dekat ke arah masa 7 tahun. Dan kalau 7 tahun itu nanti berlalu, maka di sini kita masuk kerajaan 10 tahun. Saat keterangkatan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jangan sia-siakan waktu adik-adik. Belajar firman Tuhan dengan tekun. Belajar berdoa sebaik-baiknya, ya. Belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bekerja sama dengan Roh Kudus, ya. Berserahlah pada Roh Kudus supaya kita adik-adik diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Saat itulah adik-adik akan diselamatkan dari masa antikristus, diangkat sebelum kesusahan besar itu terjadi. Amin, adik-adik. Itulah kerinduan firman pada hari ini. Mungkin nanti akan disusul dengan kesempatan berikutnya. Kita banyak belajar mengenai akhir zaman, supaya kita siap menghadapi akhir zaman ini, hingga kita tidak sampai masuk ke masa antikris. Ngeri adik-adik kalau masuk masa antikris, ya. Karena itu siksaan, Tuhan bilang siksaan yang belum pernah ada sejak zaman dulu sampai sekarang, ya. Jangan sampai kita masuk ke masa itu, ya. Maka itu kejarlah waktu, kejarlah pertumbuhan dalam Kristus, jadilah matang secepatnya. Amin. Mari kita berdoa, adik-adik, ya. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau yang membimbing adik-adik semua dan seluruh orang percaya, anak-anak yang muda usia ini, ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu. Biar Engkau yang bertahta dalam hati mereka. Engkau yang memimpin hidup mereka. Biar seluruh aktivitas keseharian mereka, baik di rumah, belajar menuntut ilmu di sekolah, dan dalam belajar di rumah, di masa-masa pandemi ini, Tuhanlah yang memimpin. Biar Engkau memberikan kerinduan yang lebih lagi kepada adik-adik ini. Sehingga mereka benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh, merindukan Tuhan, mendambakan Tuhan segera datang. Dan biarlah mereka diubahkan hari demi hari, sehingga semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami serahkan adik-adik semua ini dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memimpin, membimbing kehidupan mereka, sehingga mereka boleh termasuk dalam bilangan orang percaya yang diluputkan dari sengsara besar sebelum semua itu terjadi. Dan biarlah anak-anak yang muda usia ini, ya Tuhan, boleh ikut datang bersama Engkau di hari kedatangan-Mu kelak untuk menghakimi dunia, menghakimi antikris dan pasukannya. Dan mereka boleh meraja bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Engkau yang layak terima segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan kekal selamanya. Anak domba Allah, singa suku Yehuda yang telah menang. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang berubah karena makan firman.
Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.